Esok harinya, Lu terlambat 2 jam datang ke toko yang membuat Shin agak kesal dan ngoceh sendiri. Udah datangnya telat, Lu malah asal-asalan naruh barang di rak dan ditumpuk gak karuan. Entah apa yang dia pikirkan, sampai deterjen pun Lu taruh di dalam kulkas. Shin pun meminta Sakamoto memecat Lu, karena sepertinya belum ada pengalaman kerja. Namun Lu mengatakan, kalau dia pernah kerja bantu ayahnya, membuang karung-karung yang entah apa isinya. Sakamoto pun memberitahu Shin jangan bicara kasar, sedangkan Lu harus minta maaf ketika telat datang. Hal itu membuat mereka jadi bingung, karena baru kali ini Sakamoto banyak bicara. 人に対してそんな風に言っちゃいけないよ。どうしたんだい、二人とも。店長って意外とおしゃべりね。Sakamoto yang biasanya kalem, sekarang malah jadi bawel banyak ngomong. Bukan hanya banyak bicara, bahkan Sakamoto tak terdengar seperti dirinya sendiri. Padahal dari dulu, Sakamoto adalah orang pendiam yang hanya sedikit bicara. Namun tak lama, datang Sakamoto satu lagi, sehingga di ruangan itu ada 2 Sakamoto. Sakamoto yang baru datang pun langsung duduk di kursi, tanpa bicara sepatah kata pun. Hal ini membuat Shin dan Lu jadi bingung, kenapa ada 2 Sakamoto. Dan secara tiba-tiba, kedua Sakamoto ini pun saling menodongkan senjata. Bikkurishita. Doppelganger. Shin dan Lu pun sampai lupa berkedip melihat kejadian barusan. Yang ternyata, Sakamoto yang tadi banyak bicara adalah pembunuh bayaran yang bernama Nagumo. Shin pun kembali dibuat bingung, bagaimana orang itu bisa mengubah wajahnya. Nagumo malah ketawa meledek Shin dan Lu, sehingga langsung dijitak sampai benjol. Shin lalu bertanya pada Sakamoto, siapa orang yang bernama Nagumo ini. Nagumo mengaku temannya Sakamoto yang bekerja di supermarket di seberang jalan. Namun, Sakamoto menjelaskan kalau dia adalah pembunuh bayaran berusia 27 tahun. Kedatangan Nagumo ingin memberitahu kalau kepala Sakamoto dihargai 1 miliar yen. Hadiah itu telah resmi diputuskan JJA dan tak akan diposting online sampai besok. Di tengah obrolan itu, kurir pizza malah datang mengantar pesanan Sakamoto. Pizza itu pun lalu ditaruh di meja Sakamoto dengan harga hampir 3.000 yen. Nagumo lalu melanjutkan obrolan bahwa beberapa orang sudah mendengar kabar itu. Namun tiba-tiba, Shin membaca pikiran si kurir yang ada niatan lain. Yang ternyata, kurir ini adalah pembunuh bayaran yang langsung mengeluarkan senjatanya. Dan bisa-bisanya, Sakamoto malah asyik makan pizza dan bodoh amat dengan si kurir. Si kurir itu pun menyandera Nagumo dan mengancam akan membunuhnya. Namun, si kurir ini tidak tahu kalau Nagumo adalah orang berbahaya. Sakamoto pun menyuruh Nagumo agar berhenti, karena si kurir bisa mati tercekik. Nagumo menjawab, jangan bilang kau akan melewati ini tanpa membunuh. Apakah kau berpikir punya kesempatan melawan para pembunuh bayaran ataupun kami? Akan tetapi, Nagumo hanya bercanda dan tak akan ikut campur dalam hal ini. Sakamoto pun jadi penasaran dan menyanyikan siapa yang diuntungkan dari kematianku. Namun, Nagumo sendiri tidak tahu siapa yang akan diuntungkan. Sakamoto seharusnya sudah tahu kalau apa yang dilakukannya telah menarik perhatian. Dan para gangster yang dibantai Sakamoto kemarin hanyalah orang pemula. Shin pun jadi bertanya-tanya, apakah Nagumo ada di pihak Sakamoto? Shin lalu berpindah ke markas besar agensi JJA yang bernama Dondenkai. Mereka bisa melihat semua yang terjadi dari kamera yang dipasang di box pizza. Yang rupanya, si kurir pizza tadi adalah salah satu anggota agensi Dondenkai. Si bos mengatakan, kalau mereka harus lebih cerdik dan temukan saat yang pas untuk menyerang. Karena ternyata, Sakamoto adalah mantan anggota The Order, yaitu kelompok pembunuh terkuat dari JJA. Dan jikalau mereka tak hati-hati, maka Sakamoto bisa membalikan keadaan. Namun tiba-tiba, Sakamoto menyampaikan pesan intimidasi lewat kamera. Sakamoto lalu dihampiri oleh anaknya yang terlihat sangat senang. Wajah Sakamoto pun langsung berubah jadi panik karena melupakan sesuatu. Di mana besok, mereka akan pergi berlibur ke salah satu tempat hiburan. Singkat cerita, Sakamoto pun mengajak Shin dan juga Lu untuk ikut liburan. Dan yang membuat Sakamoto jadi panik adalah wahana ekstrim.
Di saat yang lainnya bersenang-senang, Sakamoto dan Lu malah panik gak karuan. Setelah di bawah, Hana terlihat sangat antusias dan mengobrol dengan Lu. Sedangkan Sakamoto malah merasa gak enak perut karena kebanyakan makan sosis. Mereka sudah lama tak liburan, sehingga hari ini ingin bersenang-senang. Namun, Sakamoto dan Shin malah terlihat murung karena ingat omongan Nagumo. ここ広いんだよ。東京ドーム3つ分。君に懸賞金がかけられたよ。 Shin dan Lu lalu membahas misi mereka hari ini, yaitu melindungi keluarga Sakamoto. Dalam kondisi tertentu, Shin bisa membaca pikiran semua orang dalam radius 30 meter. Dengan begitu, dia jadi bisa tahu kalau ada musuh yang berada di dekat mereka. Namun tak lama, Shin merasakan ada musuh yang mendekati mereka. Musuh yang dimaksud adalah pembunuh bayaran yang bekerja jadi petugas kebersihan. Sakamoto langsung diberitahu oleh Shin kalau ada musuh dari arah jam 2. Dan tak butuh waktu lama, pembunuh ini pun ditumbangkan dengan mudah. Petugas itu pun langsung dibawa ke tempat sepi oleh Shin dan juga Lu. Pulpen di tubuhnya pun masih nancep, tapi tak sampai membunuhnya. Namun tanpa disadari, mereka sedang diawasi oleh pembunuh lain di tempat tersebut. Orang ini pun punya ide untuk tak memikirkan apa-apa saat mendekati Sakamoto. Dengan begitu, Shin tak akan bisa membaca pikirannya karena gak ada yang dipikirin. Yang dimana, cara itu berhasil mengelabui Shin dengan mudah. Oh, Wahana selanjutnya adalah roller coaster yang terlihat penuh oleh orang-orang. Yang saking gemuknya, badan Sakamoto pun sampai tergencet oleh pengaman. Sedangkan Shin dan Lu duduk paling belakang untuk mengawasi situasi. Tak lama wahana berjalan, Lu curiga dengan si rambut perak yang duduk di depannya. Namun, Shin tak begitu yakin, karena orang itu tak memikirkan apa-apa. Orang ini pun mendengar obrolan mereka, sehingga memikirkan apakah aku ketahuan. Shin dengan cepat menghubungi Sakamoto, kalau ada musuh yang berambut silver. Situasi pun makin beradrenalin, saat kereta itu akan segera meluncur turun. Dan ketika menurun itulah, Shin membuka pengamannya dan mulai beraksi. Beruntung keduanya masih bisa selamat dan mendarat di jalur rel roller coaster. Niat awalnya ingin liburan, Shin justru harus lembur melawan si rambut silver. Orang ini pun masih bisa bersikap santai, yang padahal hampir saja bisa mati. Namun tiba-tiba, Shin hampir tertabrak kereta roller coaster yang melaju sangat cepat. Yang ketika Shin melompat, orang ini pun langsung melempar pisau yang menggores kakinya Shin. Pria ini mengatakan, kalau pisau itu dicampur racun dan tak lama lagi Shin akan mati. Racun itu langsung bereaksi yang membuat penglihatan Shin jadi tak jelas. Orang ini pun merasa sudah menang dan terus saja ngebacot tanpa henti. Dan katanya, semakin kuat kau berpegang pada hidup, maka semakin lemah dirimu. Meskipun sekarang tak bisa melihat, namun Shin masih sanggup untuk melawan. Di tengah pergelutan, Shin mendengar suara Hana yang akan melihat Sugar Bunny. Dan sialnya, si rambut silver itu mengeluarkan sebilah pisau untuk bertarung. Shin lalu mendorongnya jatuh bersama dan mendarat tepat di pertunjukan Sugar Bunny. Para penonton pun jadi mengira kalau kejadian itu adalah bagian dari pertunjukan. Dan entah sejak kapan, Shin sudah memakai kostum si kelinci Sugar Bunny. Para penonton yang awalnya bingung pun jadi bersorak menyemangati Sugar Bunny. Si rambut silver pun terus saja ngoceh sehingga langsung ditonjok oleh Shin. Dan ternyata, Sakamoto dan keluarganya pun sedang melihat pertunjukan tersebut. Di pikiran Sakamoto memberi arahan untuk Shin sehingga Shin bisa gelut tanpa melihat. Yang pada akhirnya, Shin bisa menumbangkan si rambut silver. Shin lalu berpindah ke dua orang pembunuh bayaran yang bernama Boylet dan Obiguro. Yang sudah jelas, tujuan mereka tak lain dan tak bukan untuk membunuh Sakamoto. Meskipun keduanya kadang gak akur, tapi mereka lebih kuat dari si rambut silver. Di sisi lain, matanya Shin sedang diobati oleh Lu menggunakan obat tetes penawar racun. Obat tetes itu diberikan oleh si rambut silver yang saat ini sudah ditangkap. Sakamoto pun ingin tahu dan menanyakan, siapa yang telah menyewamu.
Orang ini bernama Tatsu yang disewa oleh perusahaan yang bernama Dondenkai. 解毒剤こいつが持っててよかったよ。解毒剤1秒に1滴垂らしてこよ。 Dondenkai adalah tempat kerja beracun yang memaksa kita kerja sendiri meskipun sulit. Namun, Tatsu hanya pegawai magang sehingga tak ada kesetiaan khusus pada perusahaan. Dan tentu saja, Tatsu pastinya sudah terdaftar di organisasi yang bernama JJA. Shin pun memberitahu Lu kalau JJA adalah asosiasi pembunuh bayaran Jepang yang mengelola pembunuh bayaran Jepang. Shin lalu memperlihatkan lisensi JJA yang bentuknya hampir sama seperti SIM. Sakamoto dan Shin adalah mantan anggota JJA dan hanya ada 400 profesional di Jepang. Tatsu pun tak menyangka kalau Sakamoto adalah mantan anggota The Order. 死にたいわけじゃないからね。元オーダーって噂。 Tak lama, Aoi dan Hana pun datang menanyakan apa yang mereka lakukan. Shin beralasan kalau mereka sedang melihat pertunjukan Tatsu yang berlatih meloloskan diri. Hana dan Aoi pun langsung percaya dan tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sakamoto dan yang lainnya pun lalu pergi dari sana untuk makan siang. Tatsu pun dibuat bingung karena ditinggal pergi begitu saja. Namun tak lama, Shin justru balik lagi dan mengembalikan senjata Tatsu untuk melepaskan diri. Hana pun mengucapkan dadah pada Tatsu dan memuji pertunjukannya. Dan sebelum pergi, Hana sempat memberikan plester ke tangannya Tatsu. Namun, Tatsu tak akan langsung pergi karena masih ada satu wahana lagi. ちゃんと言えた？なんかアホらしくなってきた。 Ketika sedang di toilet, Tatsu dikagetkan oleh Boilet dan Obiguro yang ujuk-ujuk menangkapnya. Yang rupanya, mereka bertiga sudah saling mengenal satu sama lain. Dan alasan mereka menyerang Tatsu hanya bercanda untuk salam pertemuan saja. Boilet adalah seorang perokok berat yang terkadang nada bicaranya suka ngegas. Boilet pun menjelaskan kalau kedatangan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan Tatsu. Karena jika pekerjaan ini tidak selesai, maka Tatsu akan langsung dipecat. Boilet mengatakan, bekas luka di pipinya mengingatkannya pada Sakamoto. Obiguro pun sudah tak sabar, ingin menghajar si legenda Taro Sakamoto. Dan katanya, keduanya adalah pasangan paling brutal di Dondenkai yang membunuh 100 orang lebih di pertempuran Balkan. 女の子がよ。伝説の男坂本太郎水ってもしかして昔坂本に。違う。 Shin lalu berpindah ke Sakamoto yang saat ini sedang makan siang bersama. Namun, karena efek samping dari penawar racun, Shin jadi tak bisa membaca pikiran orang. Melihat tingkah mereka, Aoi pun jadi curiga kalau mereka menyembunyikan sesuatu. Shin pun beralasan kalau mereka sangat senang di taman hiburan dan tak ada yang disembunyikan. Mereka lalu kembali bersenang-senang dengan mencoba wahana lain. Semua wahana pun mereka coba dan semuanya berjalan tanpa ancaman. Hingga sore harinya, Aoi dan Hana memilih wahana rumah hantu yang justru sangat ramah bagi para pembunuh bayaran. お化け屋敷！では行ってらっしゃいませ。 Namun tanpa disadari, mereka sedang diawasi oleh Boilet dan Obiguro lewat CCTV. Dan tiba-tiba, mereka langsung diserang oleh musuh yang semua serangannya bisa ditangkis Sakamoto. Tempat ini sangat mendukung pihak musuh karena mereka bisa nyamar jadi hantu. Dilihat dari lisensi penyerang tadi, dia adalah seorang pemula yang baru daftar. Mereka pun masih belum sadar kalau sedang diawasi oleh Boilet dan Obiguro. Obiguro dibuat makin penasaran dan makin tak sabar untuk melawan Sakamoto. Namun, Boilet menegaskan kalau dia sendiri yang akan melawan Sakamoto. この程度ならな。あいつは俺がハードボイルドに決める。 Shin lalu mundur ke masa lalu, yang tepatnya di pusat pelatihan pembunuh bayaran. Saat itu, Boilet mendatangi Sakamoto, karena Sakamoto telah menghajar temannya. Usia Sakamoto masih 14 tahun, dan Boilet sendiri masih berusia 15 tahun. Kedatangan Boilet bukan untuk balas dendam, melainkan ingin melihat kemampuan Sakamoto. Yang luar biasanya, semua tembakan Sakamoto tak ada satupun yang meleset. Dan sejak hari itu, keduanya jadi sering menghabiskan waktu bersama. Hingga di hari Valentine, para cewek memberikan hadiah coklat untuk Sakamoto. Namun bagi Boilet, mereka yang merayakan hari Valentine bukan orang tangguh. Dan ketika Nagumo menanyakan siapa Boilet, Sakamoto malah menjawab tidak tahu. よかったら受け取ってください。誰その人。知らん。 Mendengar hal itu, Obiguro pun mengerti dan urusan Sakamoto diserahkan pada Boilet. Namun yang jadi masalah, Boilet malah kecewa pada Sakamoto karena masalah coklat. Sementara itu,
Hana malah merasa senang karena tempat itu banyak zombinya. Yang padahal, para zombie itu adalah pembunuh bayaran yang telah dikalahkan. Lu yang ketakutan pun minum banyak alkohol yang justru membuatnya jadi mabok. Shin justru memuji nyali Hana yang tak ada takut-takutnya seperti Sakamoto. Tak lama berjalan, mereka pun mendengar suara berisik dari balik pintu. Yang ketika dibuka, isinya adalah para pembunuh bayaran yang nyamar jadi zombie. ガタガタうるせえよ Sakamoto pun sengaja dipisah sendiri dan harus berhadapan dengan Boilet. Terpisah dari keluarganya membuat Sakamoto kesal dan akan menunjukkan neraka. Begitupun dengan Boilet yang dibuat kesal karena Sakamoto tak mengingatnya. Sedangkan yang lainnya ada di suatu ruangan dengan Aoi dan Hana yang sudah pingsan. Lawan mereka adalah Obiguro beserta para pembunuh yang lain. Dan tiba-tiba, Lu langsung mendaratkan tendangan yang tepat mengenai wajah Obiguro. Tendangan itu membuat hidung Obiguro berdarah dan malah makin tertantang. Yang karena sedang mabok, gerakan Tai Chi Lu malah seperti orang sedang joget. Pergelutan pun terjadi di tempat lain, antara Sakamoto melawan Boilet. 覚えてない。家族はどこだ。 Bom! Sementara Lu bisa ditumbangkan dengan mudah karena kondisinya sedang mabok. Sedangkan Shin malah diam menonton, melihat apa yang terjadi. Yang karena kurang seru dan greget, bawahan Obiguro pun langsung menangkap Shin. Lu yang masih kelayangan pun tak bisa membantu karena efek alkohol. Saking brutalnya, mereka akan membelah tubuh Shin menggunakan gergaji mesin. Obiguro pun lalu menyuruh Lu agar memukulnya sekali setiap 10 detik. Dan jika Lu gagal, mereka akan memotong tubuh Shin sampai terbelah-belah. Bukannya berusaha, Lu malah nangis gak karuan dan menyerah begitu saja. あなたたち程度じゃ瞬殺なのよね。そんなの無理よ Sedangkan Sakamoto malah dibuat babak belur sampai tergeletak di lantai. Boilet mengatakan kalau ini adalah perbedaan 5 tahun setelah Sakamoto pensiun. Boilet memakai peralatan di tangannya yang diberi nama pukulan roket dinamit atau RDP. Selain itu, dia menggunakan bom bola super atau SBB yang dapat memantul ke dinding. Dengan bantuan senjata itu, Boilet bisa menyerang dari jarak dan sudut manapun. Sakamoto pun jadi teringat masa lalu saat Boilet memberitahukan peralatan itu. Dulu, Boilet pernah mengenalkan peralatan itu pada Sakamoto dan juga Nagumo. Dan saat itu juga, Sakamoto melihat komposisi bomnya yang ditulis di sebuah kertas. Sakamoto pun terus dihajar tanpa henti dan hanya dijadikan samsak empuk. Hal ini membuat Boilet sangat kesal, karena Sakamoto jadi tidak sekuat dulu. 何も弱くなっちまったなんて家族も守れねえ Saat dia berpikir sudah selesai, Boilet justru merasakan satu ancaman. Yang ternyata, Sakamoto masih bisa bangkit berjalan dan mulai mengingat tentang Boilet. Boilet pun dibuat terkejut saat Sakamoto menyebutkan komposisi bomnya. Dan yang lebih mengejutkan, Sakamoto yang tadinya gemuk bisa berubah secepat itu.